Dalam 24 jam terakhir, dunia dikejutkan oleh klaim bahwa militer Amerika Serikat telah menyerang Venezuela dari udara dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, kemudian membawanya keluar dari negaranya. Ini bukan sekedar berita biasa. Ini bisa jadi salah satu tindakan paling dramatis dari AS terhadap sebuah pemerintahan asing sejak Perang Dingin. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa faktanya? Dan apa artinya untuk geopolitik global? Yuk kita bahas satu persatu. Laporan dari beberapa media besar menyebutkan bahwa operasi militer AS yang disebut Operation Absolute Resolve dimulai pada dini hari 3 Januari 2026. Serangan ini melibatkan airstrike di beberapa lokasi strategis di Venezuela, termasuk ibu kota Caracas. Ledakan terdengar di kompleks militer utama seperti Fuerte Tiuna dan pangkalan udara La Carlota. Setelah serangan udara itu, Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, disebut telah ditangkap oleh pasukan khusus AS, termasuk unit yang disebut Delta Force, dan dibawa keluar dari Venezuela menuju Amerika Serikat. Lalu, siapa Maduro dan mengapa AS mengejarnya? Nicolas Maduro telah menjabat Presiden Venezuela sejak 2013, menggantikan Hugo Chavez. Pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir menempatkannya dalam daftar tokoh yang dituduh terlibat dalam jaringan narkotrafficking dan tindakan kriminal transnasional, tuduhan yang dipakai sebagai salah satu justifikasi legal untuk operasi penangkapan. Tapi, klaim AS ini sendiri diperdebatkan para ahli hukum internasional karena menggunakan operasi militer untuk menangkap kepala negara lain masuk dalam wilayah yang sangat kontroversial dan berpotensi melanggar hukum internasional. Dari laporan yang ada, operasi ini tidak hanya melibatkan serangan udara besar-besaran, tapi juga pasukan khusus yang melakukan serangan cepat atau raids untuk menangkap target mereka. Airstrike itu diduga menarget instalasi militer dan komunikasi Venezuela, melemahkan kemampuan pertahanan mereka. Sementara itu, unit elit seperti Delta Force berhasil mendekati lokasi Maduro dan melumpuhkan pengawalnya sebelum membawanya keluar dari negara itu. Ini mirip dengan operasi penangkapan lain dalam sejarah. Misalnya saat AS menangkap pemimpin Panama Manuel Noriega pada 1989. Namun dalam konteks konflik militer nyata dan se-skill besar ini kasus yang sangat jarang terjadi. Peristiwa ini bukan hanya mengejutkan rakyat Venezuela, tapi juga menimbulkan reaksi keras internasional. Beberapa negara mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Sementara beberapa pihak lain mendukung argumen AS bahwa tindakan itu diperlukan untuk menegakkan hukum terkait narkotrafficking. Para ahli hukum internasional bahkan mengatakan operasi ini mungkin tidak sesuai dengan piagam PBB dan standar hukum internasional karena tidak ada otorisasi Dewan Keamanan atau klaim legitimasi yang kuat untuk penggunaan kekuatan militer semacam ini. Lalu, apa dampaknya untuk Venezuela? Setelah penangkapan, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez disebut sebagai pejabat yang mengambil alih kekuasaan menurut konstitusi negara itu. Meskipun pemerintah Venezuela sendiri mengecam tindakan AS sebagai penculikan ilegal. Ini menimbulkan ketidakpastian politik besar di Venezuela, dengan kemungkinan resistensi militer domestik, protes massal, dan potensi kekosongan kekuasaan yang berbahaya. Kesimpulannya, klaim bahwa AS serang lewat udara dan menangkap Presiden Venezuela memang dilaporkan oleh banyak media internasional, dan peristiwa ini sangat jarang, dramatis, dan berpotensi mengubah geopolitik regional Amerika Latin. Tapi di sisi lain, tindakan semacam ini juga menimbulkan banyak pertanyaan hukum, moral, dan politik. Apakah ini intervensi atau penegakan hukum internasional? Bagaimana reaksi komunitas dunia terhadap tindakan unilateral seperti ini? Apa dampaknya bagi rakyat Venezuela yang selama ini menanggung krisis? Dan itu semua bukan hanya berita. Itu adalah isu strategis besar yang perlu kita pahami lebih dalam.